kita nyanyi tuh biasanya suka disawer-sawer. Aduh, Bocah ngapain goyang-goyang sih? nah itu dia. Halo music lovers, jumpa lagi di Soundcore Podcast. Agak mau sedikit jempol-jempol digoyang, itu cluenya ya. Nah, Soundcore Podcast kali ini kita punya tamu yang spesial. Musik banyak genre. Kalau kemarin-kemarin episode dari Soundcore Podcast ini kita ngedatengin artis-artis atau musisi dari musik pop atau R&B. Sekarang gilirannya dangdut. Karena dangdut is the music of my country. Gitu. Dan satu lagi yang paling pasti, setiap musik pasti punya cerita. Dan tamu kita yang akan kita undang hari ini di episode Soundcore Podcast hari ini juga punya cerita yang menarik buat kita dengerin. Di samping apa sih karyanya yang udah mereka buat di industri musik ini. Nah, kita tampilkan langsung saja. Udah siap tepuk tangan ya? Awas ya kalau nggak meriah ya. Langsung joget dangdut di sini. Liga Putri. Aduh, ini aslinya Gen Z nih ya, aslinya Gen Z. Wong Kito Galo. Apa ya sapaannya ya, Ge? Kalau khas dari Palembang? Halo Wong Kito Galo. Oh, gitu aja. Halo Wong Kito Galo. Iya, halo Wong Kito Galo. Galo-galonya. Oh, aku Wong Kito Gala. Oh, jangan galau. Nggak boleh ya. Boleh galau. Soalnya ada Gea di sini. Iya. Panggilan akrabnya Gea. Gea. Gea, nih kamu kelahiran 2006. 2006, imut banget, masih muda banget, tapi dangdut. Kenapa? Oh bener nih. Ini juga udah satu clue dari single terbarunya yang bakal dipromosiin ya. Gak bisa Iya. diam anaknya soalnya. Gak bisa dia. Kenapa milihnya dangdut gitu? Karena sebenarnya dulu tuh pop ya Kak. Cuman mungkin teman-teman aku tuh kebanyakan dangdut. Dan kebetulan papa Kebanyakan suka musik dangdut dangdut, maksudnya? iya. Dan juga papa juga sama ya kakekku sukanya dangdut. Oke. Dan rezekiku juga di dangdut deh. Oke. Jadi ya udah suka aja sama dangdut gitu. Oke. Sukanya sama dangdut gitu ya. Udah banget ya. Semua omongannya harus ada penegasan dari pergerakan dari dangdut. Oke. Iya. Jadi sebenarnya sesimpel itu, karena lingkungan banyaknya yang suka dangdut, jadi sukanya musik dangdut. Kalau menurut Gia sendiri, istimewanya dangdut tuh apa sih? Istimewanya tuh cengkok. Cengkoknya Khas banget dan juga musiknya asik ya. Jadi itu mungkin pokoknya bikin berkolaborasi, goyang aja gitu. Dan juga kalau di dangdut kan kalau kita nyanyi biasanya suka disawer-sawer. Aduh. Oke, jadi ya ada hal-hal yang menarik lain kalau misalnya di atas panggung Iya, gitu betul. ya. Nah, cuman nih biasanya dangdut juga punya apa ya? Ada hal-hal identik dengan hal-hal yang di underestimate orang, ada hal negatif-negatifnya. Apalagi nih mungkin gampang gini, bocah udah dangdutan aja nih gitu. Belajar loh, Sarah belajar gitu. Iya, ada pernah. Terus apa yang pernah Gea hadapin gitu selama perjalanan Gea sampai sekarang? Berarti dari umur berapa ya? Dari umur 9 tahun. Dari 9 tahun udah langsung dangdut? Oh enggak, Langsung pop dangdut. dulu? Pop dulu. Jadi umur 9 tahun itu pop dulu. Pas sudah kelas 6 kan ikut lomba nyanyi terus. Dari sekolah juga suka ada di pas SD Palembang. dulu, iya di Palembang. Terus juga di mall-mall juga suka ada lomba-lomba gitu. Dan akhirnya setelah umur 14 tahun baru nih pindah ke dangdut gitu. Dan pindah ke dangdutnya juga itu karena ikut kompetisi dangdut di TV, di salah satu stasiun TV. Oke, ternyata jalannya terbukanya di dangdut gitu. Iya. Nah, balik ke pertanyaanku tadi. Banyak juga nggak sih yang apa ya, gampangnya sebelum jadi haters lah. Haters kan biasanya temennya nih kalau udah terkenal dulu kan. Dia pasti udah punya nih haters nih. Makin punya haters berarti makin dikenal gitu dong. Iya. Positifnya gitu ya. Iya. Nah, sebelum kesana, sebelum jadi Gea yang sekarang, sebelum udah ada single yang Gea punya gitu,
banyak nggak sih yang sebenarnya nganggep Gea negatif dengan bocah itu tadi, bocah ngapain dangdutan Bocah sih? ngapain iya, terus juga bocah ngapain goyang-goyang sih? Nah itu dia. Itu Bocah ngapain goyang-goyang sih? Mau hidup masa gue gak goyang? Iya. rugi dong. Gimana? Jadi kalau misalnya ngejudge itu udah makanan aku dari dulu, Kak. Oh enggak nasi ya? Udah bukan nasi, bukan pempek. Jadi udah ngejudge itu udah makanan aku dari dulu ya. Mungkin juga itu juga menunjang kesuksesan aku dari judgean itu. Salah satunya itu kalau buat sekarang dan buat yang kemarin-kemarin, Lygia kan suka tampil di acara pernikahan ya. Oh, oke. Nah, kalau yang Lygia denger dari acara pernikahan itu kan suka ada penyanyi dari apa namanya? Mana? Dari gimana ya nyebutnya ya? Dari kampungnya gitu. Oh, oke. Iya. Nah, jadi udah ada artis inilah. Kalau kita kan artis ibu kota itu artis daerahnya masing-masing. Iya, artis daerahnya dan juga sesama temen juga mungkin ada yang ngejudge gitu. Lygia tuh dibilang kayak umur lu masih kecil, jangan sok-sokan goyang-goyang gitu, jangan sok-sokan nyanyi dangdut. Sesuai umur deh gitu. Okay. Ya Lygia kan namanya penyanyi kan harus menjadi diri sendiri ya. Ya udah lewatin aja deh. Asik, gitu. Positif aja deh gitu. Dan mungkin juga ya namanya kita manusia nggak lepas dari orang iri atau dengki atau gimana atau julid-julid seperti laguku. Oke. Jadi suka banyak banget julitan-julitan dari kanan kiri gitu. Kok kalau gue jadi kayak ini ya Bollywood jadi. Aca-aca nih ini. Artinya positivity yang Gea punya ini sebenarnya berarti ada support keluarga dong sampai Gea ya gue yakin aja atau gue positif aja apa yang gue kerjain gitu. Kalau keluarga gimana? Keluarga kan Lygia tuh kan ya pasti namanya manusia kan suka ada titik lemahnya ya. Dihujat gini ya kadang juga masuk ke hati, tapi itu semua tuh dihajar sama orang-orang tuaku yang di belakang. Kayak papa, mama, mami, semuanya keluarga aku banyak yang support. Dan juga kadang Lygia tuh kan kalau misalnya lagi di Palembang kan suka ada papa yang temenin. Pa cak mano lah pa ya aku tuh cak di ngapa cak ini bahasa Palembang gak apa-apa kan aslinya begitu iya. Jadi cak banyak banget masuk ke hati, akhirnya Lygia tumpahkan semuanya ke papa. Papa ini nanangin, udahlah yuk sabar wae gitu. Nah ini ada yang menarik, mungkin jadinya pribadi ya buat Gea, tapi sepertinya pertanyaanku nih mungkin jadi yang membentuk Gea. Ini sempat katanya ngamen di pasar. Iya sempat. Jadi dari ngamen di pasar terus sempet main dukun katanya. Bukan dukun. Apa tuh? Jadi itu ceritanya dulu ya balik ke pertanyaan awal kakak tadi, itu kan banyak yang julid ya. Jadi Lygia tuh pas dulu kan ya namanya dulu Lygia kan bukan terlahir dari keluarga yang berada, tapi dari sederhana aja. Jadi dulu itu pas mau ikut lomba kan pesertanya lumayan banyak kan karena Got Talent kan. Jadi iya karena Got Talent dan saingan Lygia juga maksudnya anak orang kaya semua. Dari mana-mana ya. Dari mana-mana gitu. Nah jadi namanya Lygia apa adanya, suka ikut lomba pakai baju itu terus gitu. Nah habis itu sempet juga dibilang, aku kan juara 1 Kak. Sempet juga dibilang, kamu kok pakai baju itu terus sih? Oke, ini juara 1 berarti juara 1. Got Talent. Nah, jadi kamu kok pakai baju itu terus sih, nggak ada baju lainnya atau baju itu baju dukun karena menang terus. Oh gitu maksudnya. Ya Mas Buloh emang masalah buat lo. Pinter kan? Pinter. Lumayan vocabulary dangdutnya. Anaknya gak menang gitu ya kan? Iya. Oh berarti memang udah banyak juga kompetisi-kompetisi musik yang memang khususnya juga dangdut udah Gea ikutin. Udah Gea gitu ikutin, malah dulu pas ikut Got Talent sempet Gea bawain lagu rock dangdut. Wow, berarti dangdutnya bisa diobrak-abrik nih sama Lygia ya. Oke, nggak masalah dibilang apa tadi pernah nyanyi ngamen di pasar, pernah dianggapnya ngedukun, tapi kecantol sama label segede Nagaswara. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dan bareng Nagaswara juga lahirlah beberapa single Gea. Lahirlah beberapa single kita Gea. akan bahas itu di segmen berikutnya. So, music lovers tetap ngedangdut di Soundcore Podcast. Yeah.
Balik lagi di Soundcore Podcast. Iya gitu. Masih sama Liga Putri. Ini ada panggilannya tapi nanti aja. Kita spill-nya nanti aja. Oke, dan masih juga berdangdut ria di Soundcore Podcast episode kali ini. Gea kecil-kecil si cabai rawit gitu. Dulu tuh ada lagunya loh. Kecil-kecil si cabai rawit. Tapi mungkin tanyanya sama papa sama mama. Papa sih sering nyanyi lagu itu ya. Iya, itu gak ada hubungannya sama lagu yang lawas itu ya. Gak ada hubungannya. Gak ada ya, itu yang nyanyi kalau gak salah Jamal Mirdad. Kamu tahu gak Jamal Mirdad itu siapa? Oke. Bapaknya siapa? Nah tuh yang tahu yang om-om, tante-tante, kakak-kakaknya Gea aja ya. Oke. Oh iya. Ya langsung oh ya. Sebel deh ditanyain itu. Nah, kecil-kecil si cabai rawit ini jadi single yang paling baru. Paling baru di 2024 ini. Iya betul. Sebelumnya juga ada Ojo Dumeh ya. Ojo Dumeh. Aduh emang gak bisa dipancing dikit ya ini ya. Beneran cabai rawit nih. Pedes ya emang ya, pedes ya. Kalau di potek gitu pedes ya. Enggak tahu. Ini kenapa kecil-kecil si cabai rawit? Kenapa judulnya itu? Relatable banget kah sama sosok Gea ini? Aku gak tahu sih, pas Liga masih nyanyi-nyanyi kemarin-kemarin kan sempet dibilang orang ini si cabai rawit nih, Liga si cabai rawit nih gitu. Sebelum ada lagu ini. Nah, udah ada tuh. Udah ada kayak obrolan itu kayak Liga nih si cabai rawit nih. Sebutannya. Iya, sebutannya gitu. Nah, tapi aku belum menyadarkan itu pas ke kantor dibilang sama manajerku, Liga nanti kamu take vokal lagu ini ya. Kecil-kecil. Pas dilihat kecil-kecil cabai rawit kok bisa pas sih gitu. Oh, oke. Tapi kalau ada orang yang menyebut Gea kecil-kecil si cabai rawit nggak masalah, emang ya aku kayak gitu. Fine aja. Ceritanya dari si kecil-kecil si cabai rawit ini apa? Jadi kayak mungkin sama kayak pengalaman kayak Ligia ya. Misalnya Ligia itu banyak banget yang julitin. Julitnya banyak banget sampai kayak pedesan gitu ya. Pedes banget sampai kayak cabai rawit pedesnya. Tapi Liga tuh tetap bodo amat lah. Emang gue gini, ngapain gitu. Oke. Teatrikal ya. Ngapain didengerin gitu kan. Jadi kayak ya udah ngalir aja. Emang gue minta makan sama lu gitu. Ini sebenarnya kita lagi casting sinetron apalagi ngobrol sama ini sih musisi dangdut sih. Bisa juga nih kayaknya nyebrang. Kakak manajer coba tolong ini dipantau nih kayaknya bakatnya melebar gitu. Apa lirik yang paling Gea banget, yang paling Gea suka dari kecil-kecil si cabai rawit? Ada sih. Bagian mana? Biar badanku kecil dan imut, tapi banyak yang mau sama aku. Wow, agak-agak ada unsur sombong tapi pede. Ya gak apa-apa biarpun sekarang lagi jomblo, tapi kan banyak yang mau sama aku. Ya dia promo. Oke lah, gak apa-apa lah, boleh lah itu promo juga. Masih muda Masih gitu muda. Oke. Gak boleh pacaran dulu. Iya. Gak apa-apa sih kalau mau pacaran. Iya. Tapi ada perbedaan gak dari, ini kan berarti si kecil-kecil cabai rawit ini single kedua. Yang pertama Ojo Dumeh gitu ya. Dan Ojo Dumeh kan kok kayaknya sebenarnya kan bahasa daerah ya. Bahasa Jawa Jawa bener, yang kalau artinya jangan sok lo, jangan sombong gitu. Nyambung gak sih sebenarnya jadinya sama si kecil-kecil si cabai rawit ini? Nyambung aja sih kalau disambungin. Cocokologi ya. Cocokologi aja. Dan juga lagu ini tuh, lagu Ojo Dumeh sebenarnya aku kan orang Palembang, orang Sumatera. Nah, ada kesulitan gak tuh? Ada banyak kalimat-kalimat bahasa Jawanya gak sih? Sebenarnya gak terlalu banyak Kak. Cuma ya namanya orang Palembang kan gak sedikit banyak yang bisa bahasa Jawa gitu. Tapi karena aku suka banget sama lagu Jawa. Iya suka banget. Jadi kayak ya udah easy gitu. Asik, gampang aja gitu ya. Kalau sekarang kan promo panjang pasti kan. Sekolah gimana nih, ngomongin pendidikannya gimana? Ya. Kalau buat Ligia itu pas SMP memang sekolahnya negeri, tapi buat sekarang sekolahnya homeschooling. Oh, jadi lebih bisa menyesuaikan. Betul. Ini berarti udah boyongan ke Jakarta semua nih dari Palembang atau masih
masih terpisah akhirnya, mama papa di Palembang, keluarga di Palembang, Gea di Jakarta. Kalau buat Liga sendiri di Jakarta tuh sama papa sama mami, adik-adik sama mama di Palembang. Oke, dan tapi nggak masalah ya? Gak masalah dong. Iya, positif banget. Gak masalah dong gitu. Tapi kan dalam hati tetap Iya, seceria sedih itu juga. ya. Sedih juga bisa sama adik-adik, banyak banget adikku. Oh iya, ada berapa? Ada 6. Ada 6 Iya. adiknya. Adik aku ada 6, aku anak pertama. Itu bisa kamu jadiin itu loh, apa namanya, Grup band. support, ya grup band atau supporting dancer kalau kamu Iya. pas lagi nyanyi kan. Bisa. Tapi dia seneng kakaknya jadi penyanyi dangdut nih sekarang. Karena adikku tuh masih kecil-kecil Belum ya. ngerti. Masih kecil-kecil banget, tapi nggak tahu kenapa mungkin ini bakatnya udah turun-temurun kali ya. Ada juga adikku yang nomor 4 sama yang nomor 6 itu bisa juga nyanyi. Jadi kalau misalnya Liga manggung di Palembang, adik-adikku tuh ku bawa buat nyanyi juga. Naik panggung juga. Oke, gitu. tapi komisinya dibagi juga nggak sama adanya? Ya lagi sih. Itu harus ada keadilan dalam keluarga. Iya. Nah, kalau nggak supporternya berkurang loh dari Palembang loh. Oke, kita bakal lanjut ngomongin lagi apa sih sebenarnya rencana bermusik Gea di dangdut. Umurnya kan masih, berarti sekarang 17 tahun lah ya. Iya 17 tahun. Masih ada 17 tahun, masih panjang nih, harus punya project-project yang keren-keren lah pastinya ke depannya gimana. Dan ini musik dangdut loh, berat gak sih? Di segmen berikutnya ya. So, stay tune di Soundcore Podcast. Kamu jangan begitu. Jangan julid padaku, jangan iri padaku. Terserah gimana aku. Udah. Kecil-kecil si cabai rawit. Tuh, jadi kalau aku suka makan pedas ya terserah aku. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya suka makan pedas gak? Suka sih. Pokoknya pas banget lah ya, kecil-kecil si cabai rawit itu menggambarkan sosok dari Ligea. Iya. Oke. Apa yang paling nyenengin dari proses bermusik Ligea selama ini? Paling nyeneng itu kalau misalnya kita nyanyi di konser ya. Penontonnya antusias, kitanya udah seneng. Terus juga nyanyiin lagu sendiri juga udah seneng. Kalau misalnya nyanyi di kampus, nyanyi di daerah maksudnya ya, nyanyi di daerah itu suka ada yang nyawer tuh. Oh gitu. Seneng banget, iya. Oke. Itu karena memang udah jadi apa ya, budaya, jadi kebiasaan juga sih ya. Iya betul. Ya jangan dianggap jadi hal yang negatif juga ya. Iya. Terus kalau udah sawer gitu kan siapa tahu nraktir makan orang kan ya, bisa dong. Terus kalau hal yang paling pedes gitu selama perjalanan Gea bermusik di dangdut apa? Selain kalau yang tadi ya, selain yang julid-julid itu tadi, mungkin Gea kan masih muda banget nih, mungkin pas masih pengen main-main tapi ya jadwalnya padat banget, atau enggak banyak hal yang enggak sesuai sama keinginan Gea tapi ya harus dijalanin. Ada enggak hal-hal yang pedes sudah kayaknya capek deh? Ada sih Kak. Nah, mulai nggak banyak goyang nih, kayak serius nih. Apa tuh ya? Dek? Apa ya? Banyak lah pokoknya. Ya namanya hidup Kak, gitu pasti kan banyak cobaan. Kalau dangdutan kan banyak saweran ya. Gitu. Oke. Jadi ya mulai dari ekonomi keluarga gitu-gitu ya. Tapi maksudnya kalau di perjalanan musiknya sendiri gitu prosesnya, kan ini biasanya bermusik juga nggak ada apa ya, untuk mungkin latihan vokalnya, harus pulang perginya, terus proses-proses ngatur waktu yang belum pernah Gea jumpai sebelumnya gitu. Itu membebani nggak? Maksudnya lebih ke saat Gea sudah menjadi penyanyi gitu. Kita gak mundur lagi ke supporter Gea, gak mundur ke keluarga atau yang dulu-dulu. Jadi paling ngaruh itu di kesehatan gitu. Jadi kan kalau misalnya kita namanya manusia kan pasti ada sakitnya gitu kan, karena kecapean atau gimana. Dan sedangkan jadwalnya semakin padat. Mau gimana pun kita harus siap, mau sakit gimana pun kita harus tetap bisa profesional gitu, tetap harus on terus. Jadi ya
Mungkin itu sih Kak. Oke. Kok berubah tiba-tiba jadi sedih dia? Coba kok ini dimasukin lagi. Kok ini dimasukin lagi dong? Atau perlu ada di sawer dulu? Kalau di sawer mesti joget dulu berarti kan, mesti nyanyi dulu dong pastinya. Nyanyi dulu. Oke. Tapi siapa orang yang paling nemenin perjalanan Gea untuk promo ini deh paling enggak, untuk si kecil-kecil cabai rawit ini yang sekarang nih? Yang sekarang ada road manager Gea dari Naga Suara. Oke. Ada Mas Haris. Itu nggak pesan sponsor, mesti disebutkan? Enggak sponsor. Enggak. Ada Mami juga. Oke. Dan ada ini kameramen. Ada juga manajerku Mas Mugi. Ada Papa dan Mama. Oke, itu pokoknya yang selalu dempet ya. Dempet yang dempet yang selalu bukain jalan. Iya, gitu dibukain ya. jalan, didoain setiap hari. Karena kan kita sukses kan, pasti doa ibu, doa bapak gitu. Betul. Mereka gimana tanggapannya soal kecil-kecil si cabai rawit? Atau kayak mama deh misalnya, nih anak emang dari dulu kayak, atau enggak dari dulu kayaknya diem, anteng gitu kan, masih belajar ngaji sama papanya, tiba-tiba tumbuh remajanya jadi istilahnya apa ya kalau kita bilang, petakilan gitu loh, pecicilan gitu loh. Nih jadi sesuai nih kayaknya sama lagunya. Ada nggak komentar dari orang-orang terdekat? Ada. Kalau mama tuh bilang, soundnya ini udah makanan Gea nih gitu. Terus kayak cocok nih lagunya. Makanannya Gea. Emang lagunya maksudnya. Lagunya udah cocok banget, udah ngalir banget di darahnya Gea gitu. Jadi kayak Gea kan emang dari dulu kan petakilan, suka main lari-larian sama teman-teman, aktif. Banyak ini dong, benjut-benjut. Iya, gitu-gitu banyak. Terus kayak di rumah dulu kan suka main sama teman-teman. Aktif lah anaknya gitu. Lagu ini pas. Pokoknya lagunya pas banget. Itu kecil-kecil si cabai rawit. Kalau kita mau dengerin kecil-kecil cabai rawit yang udah keluar, udah rilis juga, yang bisa kita denger di mana aja? Udah bisa didengar di Spotify, di Apple Music, di Apple Music, terus di YouTube channelnya Naga Suara. Di situ sih. Pokoknya kita bisa denger lagu itu setiap saat, kapan aja di radio juga banyak. Di radio juga udah airplay. Oke, kalau Ojo Dumeh kita mau dengerin boleh nggak sih kakak? Boleh banget. Ojo Dumeh yang kira-kira yang liriknya yang paling inilah, yang paling klik banget gitu, di bagian mana tuh? Di bagian Ojo Dumeh, Ojo Dumeh, kau hianatiku di belakangku. Oke. Nah, kan katanya sukanya koplo justru sama dance dut. Nah, kalau koplo kita udah ngerti deh tuh ya, musiknya pokoknya harus ada tak 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 dung dung tak dung dung. Nah, gitu deh. Iya sih, emang enak sih. Nah, tapi kalau dance dut ngapain tuh dia? Kalau dance kayak mana dia? Ada sebenarnya orang-orang tuh nggak selalu melulu tentang koplo gitu kan. Ada juga yang seneng remix gitu-gitu. Sebenarnya asiknya tuh di remixnya. Dan lagu si kecil-kecil cabai rawit ini ada bagian musik dance dutnya. Yang sikat gitu. Terus itu bagian ngedance-nya. Oke, ada nggak? Kita mau lihat dong. Kan kalau kita mungkin udah lihat video klipnya ada, cuman kan mumpung ada orangnya, kenapa tidak? Why not? Kenapa kacang? Oke, boleh nggak kita di spill lagi gitu bagian yang paling asik dari kecil-kecil si cabai rawit itu? Bagian dance-nya. Bagian dance-nya boleh. Tapi kita harus setel musiknya. Setel musiknya dulu ya, oke? Dance dut kayak gitu. Iya. Sebenarnya, berarti itu sebenarnya gerakan-gerakan yang udah familiar kita lihat FYP di TikTok sebenarnya. Iya. Itu dance dut yang kayak Oke. Itu sekarang jadi hal yang menarik, atau mau nggak mau harus ada di setiap musik dangdut nggak sih buat daya tarik? Random aja Kak. Oke. Tapi kalau ngomongin musik ya Gea, dangdutnya Gea, ya pasti ada selipan dance dutnya. Ada. Oke. By request dari Gea sendiri atau memang ini nih cara dari label juga untuk promo untuk Gea? Promo. Kalau buat musiknya ya, musik dance dutnya itu dari nagasnya, karena ciri khas Naga Suara itu ya dari dance dutnya juga.
Jadi ya itu dia terima sama dicocokin sama si Ligea. Geanya Jadi juga. mungkin cocok juga. Ya udah langsung sikat gitu. Sikat. Gitu. Jadi sebenarnya tadi nggak perlu musik dari mulut aja dia udah goyang nih sebenarnya. Oke, ini terakhir Ga. Oke. Rencana yang ingin Gea lakukan setelah kecil-kecil cabai rawit ini keluar gitu kan, promonya nanti udah akan dijalanin, mau ngapain lagi sih? Ini masih panjang nih perjalanan Ligea Putri yang masih Sweet 17 ini gitu. Mungkin buat sekarang itu Ligea mau fokusin ke pengen buat lagu ceritanya Kak. Oke, buat sendiri. Pengen buat sendiri. Jadi pokoknya mau buat lagu terus, buat berkarya terus sampai ada di puncak lagunya booming. Nah disitulah nanti Ligea bakal semakin tinggi. Pengen seperti Kak Inul. Seperti Kak Inul ya. Seperti Bunda Inul. Oke, cita-citanya keren lah. Kita dukung deh pastinya. Tapi ya pasti homeschoolingnya gak boleh mandek juga ya. Iya betul. Oke. Nasihat dari kakak. Iya, makasih kakak. Oke, Gea thank you banget udah mau datang ke sini. Ini kapan balik ke Palembang lagi? Masih lama. Kalau balik ke sini lagi bawain aku pistel. Boleh, bawain pempek nanti. Ada model, ada kapal selam, ada tekwan. Iya, ada laksan. Lemak nian. Oke, thank you, salam sama mama sama papa sama adik yang kecil-kecil juga gitu ya. Semoga mereka juga ngedengerin dan tetap jadi fans berat kakak Ligea ya. Amin. Sukses terus. Makasih kakak. Music lovers, itu tadi Ligea Putri yang baru aja ngeluarin singlenya kecil-kecil si cabai rawit. Semoga abis itu masih ada cabai rawit, mungkin ada terong juga, ada tomat juga. Artinya makin panjang, makin banyak lagu-lagu yang bisa diproduksi atau dinyanyiin sama Gea buat karirnya ke depan. Stay tune di Soundcore Podcast karena setiap musik pasti punya cerita.